Shalom, sahabat pendidikan Kristen. Kita berjumpa kembali dalam renungan yang khusus membahas tentang perspektif hidup dari kacamata Alkitab. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana ada begitu banyak orang yang menyesali hidupnya, dilahirkan dari keluarga yang mungkin tidak berada, yang tidak terlalu perhatian kepada anak, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menegaskan kepada setiap kita bahwa engkau bukanlah hasil dari sebuah kecelakaan. Yesaya 44 ayat 24 bagian A berkata, "Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan." Sahabat pendidikan Kristen, apakah dari Anda ada yang bertanya-tanya, mengapa saya harus dilahirkan ke dunia? Mungkin akan lebih baik jika saya tidak pernah terlahir ke dunia. Mengapa saya harus menanggung derita seperti ini? Saya tidak sanggup. Jika Anda adalah orang yang sedang bertanya semacam itu, saya mau beritahu Anda, kelahiran Anda bukanlah kesalahan atau kecelakaan, dan hidupmu bukanlah kebetulan. Orang tuamu mungkin tidak pernah merencanakan kelahiranmu, tetapi Tuhan melakukannya. Allah sama sekali tidak terkejut dengan kelahiranmu. Bahkan Dia mengharapkanmu. Jauh sebelum engkau dikandung oleh orang tuamu, engkau telah dikandung dalam pikiran Tuhan. Dia memikirkan hidupmu terlebih dahulu. Dia memikirkan engkau terlebih dahulu. Engkau bukan takdir, bukan kebetulan, bukan keberuntungan, atau perbuatan yang tidak disengaja. Kalau Anda hidup hari ini, itu semua karena Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan akan memenuhi maksudnya bagimu. Tuhan menentukan setiap detail tubuhmu. Dia sengaja memilih ras Anda, warna kulit Anda, rambut Anda, dan setiap fitur lainnya. Dia membuat tubuh Anda sesuai keinginannya. Dia juga menentukan bakat alami yang Anda miliki dan keunikan pribadi Anda. Alkitab berkata di dalam Mazmur 139 ayat 15, "Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah." Tuhan menciptakan Anda karena satu alasan. Dia merencanakan hari-harimu sebelumnya, memilih waktu yang tepat dari kelahiran dan kematianmu. Alkitab berkata, "Matamu melihat selagi aku bakal bayi, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya." Mazmur 139 ayat 16. Tuhan juga merencanakan di mana Anda akan dilahirkan dan di mana Anda akan tinggal untuk tujuannya. Ras dan kebangsaan Anda bukanlah kebetulan. Tuhan tidak meninggalkan detail secara kebetulan. Dia merencanakan semuanya untuk tujuan. Kisah Rasul 17 ayat 26 berkata, "Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka." Tidak ada dalam hidup Anda yang kebetulan. Itu untuk satu tujuan. Yang paling menakjubkan, Tuhan memutuskan Anda bagaimana akan dilahirkan, terlepas dari keadaan kelahiran Anda atau siapa orang tua Anda. Tuhan punya rencana dalam menciptakan Anda. Tidak peduli apakah orang tua Anda baik, buruk, atau acuh tak acuh. Tuhan tahu bahwa kedua individu itu memiliki susunan genetika yang tepat untuk menciptakan kebiasaan Anda yang ada dalam pikirannya. Mereka memiliki DNA yang Tuhan ingin buatkan untukmu. Meskipun ada orang tua yang tidak sah, tidak ada anak yang tidak sah, banyak anak yang tidak direncanakan oleh orang tuanya, tetapi mereka direncanakan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu secara tidak sengaja, dan Dia tidak pernah membuat kesalahan. Dia punya alasan untuk semua yang Dia ciptakan. Setiap tumbuhan dan hewan direncanakan oleh Tuhan, dan setiap orang dirancang dengan tujuan dalam pikirannya. Motif Allah menciptakan Anda adalah kasih-Nya. Alkitab berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tuhan memikirkan bahkan sebelum dunia ini diciptakan.
Lihatlah bagaimana Allah menciptakan semesta terlebih dahulu, sebelum engkau diciptakan. Dia menyiapkan segala sesuatu bagimu. Tuhan merancang bumi ini agar kita bisa hidup di dalamnya. Kita adalah fokusnya, fokus kasihnya, dan yang paling berharga dari semua ciptaannya. Alkitab berkata, Tuhan memutuskan untuk memberi kita kehidupan melalui firman kebenaran, sehingga kita bisa menjadi yang terpenting dari semua yang Dia ciptakan. Inilah bukti betapa Tuhan mencintai dan menghargai Anda. Tuhan tidak sembarangan. Dia merencanakan semuanya dengan sangat teliti untuk keberadaan kita. Dibuat khusus dengan spesifikasi yang tepat, memungkinkan kehidupan bagi manusia. Mengapa Tuhan melakukan semua ini? Mengapa Dia bersusah payah menciptakan alam semesta untuk kita? Karena Dia adalah Allah yang penuh kasih. Jenis kasih ini sulit untuk dipahami, tetapi pada dasarnya dapat diandalkan. Anda diciptakan sebagai objek khusus kasih Tuhan. Tuhan menciptakanmu agar Dia bisa mencintaimu. Ini adalah kebenaran untuk membangun hidup Anda. Alkitab memberitahu kita, Allah adalah kasih. Tidak dikatakan Tuhan memiliki kasih. Dia adalah kasih. Kasih adalah inti dari karakter Tuhan. Ada kasih yang sempurna dalam persekutuan Trinitas. Sebenarnya, Allah tidak perlu menciptakan Anda. Dia tidak kesepian. Tapi Dia ingin membuatmu dan mengungkapkan kasih-Nya. Tuhan berkata, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 3-4. Jika tidak ada Tuhan, kita semua adalah objek kecelakaan. Hasil dari acak astronomis yang terjadi di semesta. Anda bisa berhenti mendengarkan renungan ini jika Anda tidak memiliki tujuan atau makna. Tuhan menciptakan Anda karena suatu alasan, dan hidup Anda memiliki makna yang dalam bagi Tuhan. Kita menemukan makna dan tujuan itu hanya ketika kita menjadikan Tuhan titik acuan dalam hidup kita. Kiranya uraian kali ini dapat mengingatkan dan menasehatkan kita semua bahwa hidupmu berharga di mata Tuhan. Amin.